Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas hari ini. Apakah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat? Oke, tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas untuk sinkronus yang pertama. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Asef Jamaluddin Malik. Saya adalah Widyaswara Ahli Madya dari Pusdiklat BMKG. Di sini alamat rumah saya di Bogor. Hobi saya adalah berkebun, Bapak Ibu. Kemudian motivasi hidup saya tiada hari tanpa bersyukur. Kemudian nomor handphone, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat untuk komunikasi kita selama kurang lebih pembelajaran kita di agenda 2 ini. Barangkali Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau beremail juga boleh, silakan. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan profil saya? Oke, sepertinya cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, peserta pelatihan PKP yang berbahagia. Kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang saya ingin perkenalan dengan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk men-scan barcode perkenalan kita hari ini menggunakan Padlet. Atau nanti linknya akan saya sampaikan melalui chat box. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu untuk mengklik link Padlet ini untuk perkenalan. Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan terkait dengan perkenalan kita hari ini. Tuliskan nama, unit kerja, pengalaman Bapak Ibu selama memimpin di tempat kerja Bapak Ibu. Seperti apa pengalamannya? Hal-hal yang unik atau Bapak Ibu mengalami kendala atau mengalami sesuatu hal yang luar biasa untuk dibagi pengalamannya kepada peserta yang lain di sini. Silahkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengupload foto terbaiknya tentunya Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada Bapak Bapak Haloho, oke. Silakan Pak Haloho. Oke, luar biasa sekali Pak Haloho ini pengalaman menarik di tempat kerjanya selama memimpin kurang lebih berapa tahun Pak Haloho? Oh, sepertinya Pak Haloho sudah memimpin menjadi pengawas ini di eselon 4 itu sudah 2 tahun. Pengalamannya luar biasa. Terima kasih Pak Haloho. Selanjutnya di sini ada Pak Diego. Oke, Pak Diego dari Medan. Pengalamannya silahkan disampaikan Pak. Oke, luar biasa sekali pengalaman Pak Gogo. Walaupun di dalam memimpin ada kendala-kendala yang Bapak alami selama di tempat kerja Bapak, Bapak telah memberikan solusi yang terbaiknya untuk memperbaiki permasalahan atau hal-hal yang kurang baik di tempat Bapak Ibu. Oke, makasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk sinkronis kita hari ini selama kurang lebih 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit menemani Bapak Ibu, di mana outline-nya adalah pendahuluan, pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri agenda 2, overview agenda 2, dan keterkaitannya dengan kompetensi akhir di PKP ini, kemudian pembahasan esai, isu-isu agenda 2 yang Bapak Ibu buat selama di pembelajaran mandiri atau di MOC. Kemudian kita akan melakukan penguatan di agenda 2 seperti apa. Nah, nanti kita lihat di pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada penjelasan tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan di sesi asinkronus nanti. Oke, baik Bapak Ibu, ini kebijakan terkait dengan pelatihan PKP ini, bahwa kebijakan berdasarkan Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan perubahannya Perlan nomor 6 tahun 2022. Kemudian berdasarkan Keplan nomor 1 K1 PDP 07 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan Keplan nomor 2 K1 PDP 07 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Artinya apa yang Bapak ikuti hari ini sudah berdasarkan kepada kebijakan peraturan lembaga administrasi negara tentunya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu, kompetensi apakah yang dibangun di pelatihan kepemimpinan pengawas ini? Oke, ada yang tahu Bapak Ibu?
Oke, kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik tentunya. Oke, di sini Bapak Ibu sebagai pemimpin, kurang lebih Bapak Ibu berarti levelnya adalah di eselon 4 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kalau tujuan pembelajaran untuk agenda kedua di kepemimpinan pelayanan ini seperti apa? Yaitu setelah mengikuti pembelajaran agenda 2 ini, Bapak Ibu diharapkan ya mampu menjadi pemimpin perubahan melalui strategi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik dengan mendayagunakan tim kerja Bapak Ibu yang partisipatif dan efektif tentunya, dan menerapkan core value ASN yang berorientasi melayani dalam mencapai tujuan organisasi di tempat Bapak Ibu tentunya ya. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, mata pelatihan di agenda 2 di kepemimpinan pelayanan ini adalah yang pertama adalah diagnosa organisasi. Nanti apa sih diagnosa organisasi? Nanti kita akan bahas cukup mendalam di sesi sinkronus yang pertama ini. Kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan. Ini pun nanti akan disinggung sedikit, namun untuk lebih detailnya lagi nanti akan dibahas di sinkronus yang berikutnya. Kemudian membangun tim efektif di era new normal itu seperti apa? Kemarin kita masa pandemi. Nah, bagaimana Bapak Ibu di dalam membangun tim yang lebih efektif di era pasca pandemi kemarin. Ya, kemudian kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin yang istilahnya di sini Bapak Ibu kepemimpinan yang melayani, ya. Artinya Bapak Ibu sebagai pemimpin ini tidak serta-merta sebagai bos, tapi juga harus bisa memberikan contoh yang terbaik kepada stafnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran e-learning ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti pembelajaran secara mandiri di MOC ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu masuk ke tahapan pembelajaran e-learning ya. Di sini untuk e-learningnya adalah ada 2 hari, kurang lebih ada 2 JP, di mana sinkronusnya adalah hari pertama 2 JP, kemudian nanti hari ini Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas di sinkronus ini ya, di asinkronus kurang lebih 8 JP. Jadi Bapak Ibu setelah mengikuti sinkronus yang pertama harus mengerjakan tugas-tugas dalam kegiatan asinkronus ini. Nanti setelah ini. Kemudian besok Bapak Ibu di pagi hari Bapak Ibu masuk ke sesi asinkronus yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu masih mengerjakan tugas-tugas yang tadi disampaikan di hari ini. Oke. Nah, nanti besok siangnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan sinkronus pembelajaran di agenda 2 yang kedua. Nah, nanti di sinkronus pembelajaran agenda 2 di hari yang kedua, di siang hari besok, maka Bapak Ibu akan dibahas tugas-tugas untuk hari ini. Oke, sampai sini sepertinya Bapak Ibu sudah paham ya. Oke, kita lanjut kembali Bapak Ibu. Ini adalah tahapan pembelajaran klasikal untuk PKP, di mana nanti Bapak Ibu setelah menyelesaikan tahapan pembelajaran secara e-learning, nanti Bapak Ibu mengikuti tahapan belajar secara klasikal di tempat pembelajaran di Pusdiklat BMKG, yaitu kurang lebih di hari ke-29 sampai 31. Di sini kita lihat ada 9 JP di hari ke-29, ada 12 JP di hari ke-30, dan hari ke-31 Bapak Ibu mengikuti pembelajaran secara klasikal agenda 2 5 JP. Jadi nanti Bapak Ibu cukup padat dan cukup waktunya 3 hari, lumayan ya di nanti pada saat penyelenggaraan di Pusdikat BMKG di Citeko ya Bapak Ibu, nanti kita ketemu di sana. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah cukup paham ya untuk tahapan ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada pembahasan agenda 2. Mengapa agenda 2 kepemimpinan pelayanan ini penting Bapak Ibu? Oke, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, silahkan Pak Roni. Oke, luar biasa Pak Roni. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa sih agenda 2 kepemimpinan ini penting? Oke, Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Oke, terima kasih Pak Widodo, pendapatnya luar biasa. Oke, terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga tidak kalah luar biasanya untuk memberikan tanggapan terkait dengan kenapa sih agenda 2 kepemimpinan pelayanan ini penting. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ada robohnya perusahaan Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, dan Sanyo. Kita lihat belakang bahwa perusahaan-perusahaan ini dulu ini sangat mencapai masa kejayaannya ya. Kita lihat Bapak Ibu, banyak sekali produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut sangat luar biasa ya. Dari TV, produknya lemari, AC, dan mungkin dari merek handphone misalnya ya. Seperti Nokia. Nah, kenapa sekarang
merek-merek dari perusahaan tersebut itu sudah produk-produknya sudah tidak terlalu kelihatan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Oke, ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan Ibu Nina untuk memberikan pendapatnya. Oke, makasih Ibu Nina. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Juniarto. Kenapa Pak Jun? Kenapa perusahaan-perusahaan yang dulu ternama sekarang produk-produknya sudah jarang kelihatan di lingkungan kita atau di toko-toko? Oke, baik, makasih Pak Jun, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, kenapa perusahaan-perusahaan yang hebat yang dulu itu tidak lagi terkenal dulu ya sekarang ini, nah ternyata mereka itu tidak mau berubah ya, seperti halnya sekarang banyak bermunculan ponsel-ponsel atau handphone yang kekinian, yang mau berubah, yang mengikuti perkembangan zaman, yang mengikuti perkembangan kebutuhan daripada konsumen. Nah, seperti itu. Artinya kita sebagai sebuah organisasi pun harus berubah, Bapak Ibu ya. Jadi analoginya tadi perusahaan, sekarang kita kaitkan dengan organisasi atau unit kerja di tempat kita masing-masing. Nah, kita lihat di sini organisasi dituntut untuk merupakan perubahan sebagai respon dari perubahan lingkungan di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi organisasi yang efektif dan relevan, maka organisasi harus tetap berubah. Kita lihat di sini, tujuan utama suatu negara, bangsa, dunia usaha, pemerintah, organisasi, sektor publik, dan bahkan individu adalah mencapai kondisi yang lebih dari sebelumnya tentunya. Demikian seterusnya, artinya kita harus better performance ya, harus kinerja yang terbaiknya, better condition, better life ya. Jadi di sini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk melakukan perubahan ya. Tentunya perubahan ini tidak semata hanya sekedar perubahan, tapi harus perubahan yang inovatif ya. Dengan perubahan inovatif ini artinya Bapak Ibu harus berpikir kreatif ya. Jadi sangat penting seorang pemimpin Bapak Ibu di sini melakukan perubahan yang inovatif di tempat kerja Bapak Ibu melalui diagnosa kebutuhan organisasi tentunya Bapak Ibu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Pak Yaumil. Oke. Oke, terima kasih Pak Yaumil. Bapak memberikan pendapat terkait dengan perlunya atau pentingnya kita melakukan perubahan ya. Baik, makasih Pak Yaumil. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada pepatah dari Einstein, jika diberi waktu 1 jam, 55 menit untuk membahas masalah, 5 menit untuk menentukan solusi. Artinya kita harus benar-benar membahas permasalahan yang ada atau isu-isu strategis yang ada di unit kerja kita atau di organisasi kita itu apa sih permasalahannya, apa sih isunya, kita harus tahu. Jangan sampai Bapak Ibu salah di dalam mengidentifikasi masalah atau isu. Nah, kemudian 5 menit untuk menentukan solusi. Artinya, Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu menemukan isu strategis atau permasalahan yang tepat, maka Bapak Ibu memberikan solusinya mudah. Ya, cukup 5 menit Bapak Ibu memberikan solusi. Oke, dengan begitu, Bapak Ibu, apakah peranan diagnosis perubahan organisasi ini mengacu ke di atas? Tentu, ya Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa diagnosa organisasi atau kita melakukan perubahan ini penting sekali ya. Artinya kita harus tadi menemukan isu strategis atau permasalahannya, ini harus tepat, baru kita menyampaikan atau merancang solusinya seperti apa. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, baik, sepertinya belum ada ya. Nah, bagaimana pengalaman dan pemahaman Bapak Ibu sebagai seorang peserta PKP ya terkait dengan hasil pembelajaran mandiri agenda 2 selama MOOC di minggu-minggu yang lalu? Silakan Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pengalamannya seperti apa? Ya, silakan di agenda 2 baik materi diagnosa organisasi boleh. Silakan ya. Atau berpikir kreatif dalam pelayanan, ada Bapak Ibu? Atau di dalam membangun tim yang efektif di new normal itu seperti apa? Pengalaman Bapak Ibu kemarin barangkali di pasca pandemi ini sulit di dalam mengelola tim efektifnya. Oke, silakan. Atau Bapak Ibu sudah membaca modul-modulnya, ada hal-hal yang kira-kira ingin dibahas di sini. Dipersilakan Bapak Ibu. Oke. Kemudian kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, itu seorang pemimpin itu harus bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu disampaikan pengalaman pemahaman Bapak Ibu terkait dengan modul-modul atau materi di
agenda 2 ini. Ada 4 materi ya, Bapak Ibu. Ada, silakan. Terkait dengan 4 modul tersebut. Ada, Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Ami sepertinya ingin menyampaikan pengalaman atau pemahaman terkait dengan hasil pembelajaran mandiri agenda 2. Oke, silakan Ibu Ami. Ibu Ami ingin menyampaikan apa? Oke, silakan. Oke, terima kasih Ibu Ami, luar biasa. Ibu Ami menyampaikan pengalaman di tempat kerjanya dihubungkan dengan materi membangun tim efektif di pasca pandemi ya Ibu Ami ya. Oke, terima kasih Ibu Ami, pengalamannya luar biasa dan pemahaman Ibu Ami terkait dengan materi yang ada di modul juga luar biasa ya. Oke, terima kasih Ibu Ami. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, oke, terima kasih Pak Adit. Oke. Oke, sepertinya Bapak Ibu pengalamannya luar biasa dan pemahaman terkait dengan materi di agenda 2 di MBOC atau pembelajaran mandiri ini, Bapak Ibu sudah cukup cukup tajam di dalam membaca dan memahami modul-modul yang ada. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Nah, Bapak Ibu di sini ada kuis. Silakan Bapak Ibu klik, nanti saya share di kolom chat box yang ada di Zoom. Bapak Ibu silakan diklik. Oke, ini bukan untuk mengetes Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Di sini saya ingin ingin seru-seruan aja dengan Bapak Ibu ya. Ingin melihat bagaimana Bapak Ibu pemahaman terkait dengan materi di agenda 2 ini. Oke, silakan. Sudah Bapak Ibu sudah diklik? Oke, sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah silakan. Waktunya kurang lebih 10 menit ya Bapak Ibu ya, karena soalnya tidak banyak. Oke, sudah 10 menit. Kita lihat hasilnya. Oke, Bapak Ibu luar biasa sekali sudah mampu mengerjakan kuis yang ada ya. Wow, luar biasa hasilnya ya. Bagus-bagus Bapak Ibu ya, sudah mampu menjawab pertanyaan yang ada di kuis ya di sini terkait dengan 4 materi atau 4 modul tentunya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti kuis ini. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, makasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Baik Bapak Ibu, ini adalah keterkaitan dengan agenda PKP ya. Ada agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan agenda Smart Governance dan agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan terkait dengan keterkaitan agenda PKP ini ya. Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Dipersilahkan Pak Yaumil untuk memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana keterkaitan masing-masing agenda di agenda PKP ini. Oke, silakan Pak Yaumil. Oke, luar biasa sekali Pak Yaumil ya. Pak Yaumil mantap Pak, luar biasa. Selanjutnya ada lagi? Oke, silakan. Oke, Pak Andi, silakan Pak Andi. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa Bapak Ibu semuanya di dalam bagaimana keterkaitan dengan agenda PKP ini. Oke, izinkan saya untuk sedikit menangkap benang merah dari yang telah Bapak Ibu sampaikan. Jadi di sini keterkaitan agenda PKP, di sini fokusnya adalah kita melakukan aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, untuk melakukan aktualisasi kepemimpinan pelayanan ini, Bapak Ibu akan dibekali dengan agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Di sini Bapak Ibu sebagai peserta, sebagai pemimpin perubahan, akan dibekali dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, kemudian apalagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sebagai seorang peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara tentunya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai peserta, sebagai pemimpin perubahan ini dituntut untuk memiliki self mastery yang kuat ya dengan pembelajaran di agenda 1 tentunya. Nah, selanjutnya masuk ke agenda 2, keterkaitannya adalah di agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai peserta, sebagai agen perubahan, Bapak Ibu dibekali untuk mampu mendiagnosa masalah dan menemukan kembali
gagasan melalui berpikir kreatif dengan memperdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi yang efektif tentunya dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu di sini harus mampu banyak hal ya, mendiagnosa, berpikir kreatif dan melakukan strategi inovasinya, kemudian bagaimana mengelola memperdayakan tim efektifnya dan stakeholder tentunya nanti ya. Dan Bapak Ibu juga harus satu lagi adalah mampu memberikan kepemimpinan pelayanan ya. Nah, di situ Bapak Ibu di sini Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang agen perubahan, ini dituntut untuk melakukan perubahan ya. Yang tentunya perubahan itu tidak hanya sekedar perubahan, tapi harus inovatif ya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik tentunya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan kembali selanjutnya masuk ke agenda 3. Di sini adalah pengendalian pekerjaan. Di agenda 3 ini, Bapak Ibu sebagai agen perubahan dibekali kemampuan untuk mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutunya bagaimana, pengawasannya bagaimana, pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tentunya. Jadi Bapak ini dibekali komplit ya di sini Bapak Ibu. Dan di sini selanjutnya Bapak Ibu di dalam tadi 3 agenda untuk mendukung agenda yang utama atau goalnya adalah aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Di sini Bapak Ibu nanti diharapkan mampu mengaktualisasikan kapasitas Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin yang harus bisa melayani melalui pengalaman best practice Bapak Ibu di dalam pengendalian kegiatan pelayanan publik. Dan tentunya aplikasinya dalam aksi perubahan yang Bapak Ibu nanti akan dilakukan ya. Kurang lebih selama 60 hari implementasinya di dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga di dalam melakukan kegiatan aktualisasi ini ditunjang dengan agenda smart governance dan agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan tentunya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing, dipersilahkan. Oke. Terima kasih Pak Andi, luar biasa memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan bagaimana keterkaitan agenda PKP ini. Tadi walaupun di awal sudah, tapi Pak Andi ingin menambahkan. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ini selanjutnya adalah keterkaitan mata pelajaran agenda 2. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan atau menanggapi bagaimana keterkaitan dengan agenda 2 ini? Ini ada 4 materi, ada diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, kemudian membangun tim efektif di era new normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke, dipersilakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Nina, silakan Ibu Nina. Ibu Nina mau menanggapi tanggapan keterkaitan dalam mata pelatihan agenda 2 ini seperti apa. Oke, terima kasih Ibu Nina. Ibu Nina menanggapi terkait dengan bagaimana berpikir kreatif dalam pelayanan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Widodo barangkali. Silakan Pak Widodo. Oke, Pak Widodo menanggapi terkait dengan tim efektif di era new normal. Oke. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali tanggapan Bapak Ibu. Ini saya mencoba menarik benang merah ya dari pendapat Bapak Ibu semuanya. Makasih. Jadi di sini dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan, ini ada diagnosa organisasi. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin ini harus mampu merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerja Bapak Ibu tentunya ya. Bapak Ibu harus tentu bisa untuk melakukan diagnosa organisasi ya. Awas Bapak Ibu jangan sampai salah di dalam mendiagnosa organisasi atau unit kerja Bapak Ibu, harus tepat. Kemudian yang kedua adalah berpikir kreatif dalam pelayanan. Di sini Bapak Ibu sebagai agen perubahan atau seorang pemimpin harus mampu merancang strategi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publiknya sebagai upaya perubahan organisasi yang berkinerja tinggi. Artinya Bapak Ibu setelah melakukan diagnosa, Bapak Ibu menganalisis bagaimana. Nah, Bapak Ibu nanti setelah itu adalah berpikir sepertinya solusinya apa inovasinya. Nah, silakan Bapak Ibu berpikir kreatif dalam pelayanan di materi ini. Nah, setelah Bapak Ibu sudah berpikir dan menemukan solusi atau inovasinya untuk mengatasi permasalahan yang ada di diagnosa organisasi, Bapak Ibu selanjutnya adalah mampu mengelola atau membangun tim efektif di tempat Bapak Ibu. Terutama sekarang pasca pandemi ini di era new normal itu seperti apa? Bapak Ibu harus mampu membangun tim efektifnya, harus partisipatif dari
tim Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga harus bisa menggandeng stakeholder Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan perubahan inovatif ini, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sini Bapak Ibu sebagai agen perubahan harus bisa melakukan atau menjadi pemimpin yang melayani Bapak Ibu, ya. Jadi harus menjadi pelayan publik yang baik, harus memberikan pelayanan prima yang luar biasa, ya. Di sini jadi Bapak Ibu harus memberikan contoh kepada staf Bapak Ibu atau tim kerja Bapak Ibu untuk melakukan perubahan-perubahan atau solusi terkait dengan peningkatan organisasi di tempat Bapak Ibu, ya, peningkatan kinerja tentunya. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, terima kasih, luar biasa Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke outline berikutnya, yaitu pembahasan esai di agenda 2. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan, memaparkan esai yang Bapak Ibu buat pada saat pembelajaran mandiri? Dipersilahkan Bapak Ibu. Waktu di MOC kemarin, di minggu-minggu yang kemarin, ya, Bapak Ibu sudah membuat esai. Nah, di mana esai itu berisi tentang isu-isu strategis yang ada di agenda 2, ya. Baik itu di materi diagnosa organisasi, di materi berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, ataupun di dalam kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan kepemimpinan yang melayani. Silakan Bapak Ibu, isu-isunya seperti apa? Silakan disampaikan di sini. Bapak Ibu ada yang ingin membagi terkait dengan isu-isu yang ditemukan di agenda 2 ini? Oke, silakan. Ibu Ami mau menyampaikan. Silakan Bu Ami. Oke, Pak Ibu Ami luar biasa terkait dengan isu-isu yang Ibu temukan, ya, yang Ibu identifikasi di tempat Ibu Ami, ya. Seperti apa Ibu Ami? Silakan. Oke. Oke, luar biasa sekali Ibu Ami, ya. Bu Ami, walaupun Ibu Ami tadi menceritakan terkait dengan isu-isunya bahwa di masa pandemi ini agak sulit untuk mengelola staf Ibu Ami, ya, supaya di dalam pekerjaan ini menjadi efektif, ya. Tapi dengan strategi atau solusi dari Ibu Ami ini, Ibu Ami sudah cukup memberikan solusi yang tepat di dalam permasalahan atau isu-isu yang berkembang di tempat Ibu Ami. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Oke, terima kasih Pak Widodo. Pak Widodo, luar biasa sekali isu-isunya. Pak Widodo sudah memberikan strategi inovasi yang luar biasa di dalam permasalahan-permasalahan yang muncul di tempat Pak Widodo. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Kalau memang sudah Bapak Ibu sudah cukup untuk pembahasan esai terkait dengan isu-isu di agenda 2. Oke, ini cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini akan kita bersama-sama melakukan penguatan di agenda 2 terkait dengan kepemimpinan pelayanan. Nah, di sini di sinkronis yang pertama ini karena waktunya tidak lama, jadi kita fokuskan untuk pembahasan untuk diagnosa organisasi, ya. Untuk sesi sinkronis yang kedua nanti kita akan lebih mendalam lagi untuk mata pelatihan yang lain yang lebih detail lagi. Oke, baik Bapak Ibu, kita melakukan penguatan untuk agenda 2 khususnya di diagnosa organisasi. Bapak Ibu ada yang tahu diagnosa organisasi itu apa? Oke, silakan Pak Roni. Nah, Pak Roni ini sepertinya cukup paham terkait dengan mendiagnosa organisasi. Silakan Pak Roni. Oke. Oke, terima kasih Pak Roni. Pak Juniarto barangkali ingin menyampaikan apa itu diagnosa organisasi. Oke. Oke, terima kasih Pak Jun, luar biasa sekali. Ya, jadi diagnosa organisasi adalah mendiagnosis atau menilai tingkat fungsi organisasi saat ini, Bapak Ibu, ya, untuk merancang intervensi perubahan yang tepat di masa depan, ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa melakukan diagnosa di tempat Bapak Ibu, ya, untuk perubahan-perubahan yang lebih baik tentunya, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu sudah paham terkait dengan pengertian diagnosa organisasi. Oke, Bapak Ibu tadi kita bahas terkait dengan diagnosa organisasi. Apa sih yang dibahas di dalam apa yang kita diagnosa sih di dalam unit organisasi kita? Nah, kita di sini dilihat ini adalah skema organisasi sebagai suatu open system. Bapak Ibu, di sini ada input,
transformatif proses, output, dan lingkungan. Jadi Bapak Ibu di dalam melakukan diagnosa ini, silakan kira-kira isu-isu strategis atau permasalahan yang muncul itu kira-kira di mana. Jadi bisa di inputnya ada permasalahan, ada di prosesnya, barangkali ada isu atau permasalahan yang timbul, atau outputnya sendiri. Nah, atau ada pengaruh dari lingkungannya. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa organisasi ini dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian, seperti yang tadi ada input, ya, ada transport proses dan output. Yang berbeda tentunya, yang saling terkait satu sama lain, yang diupayakan ini memiliki kesinergian Bapak Ibu, ya, artinya memiliki keselarasan kerja antar bagian. Jadi di sini tuh saling terkait ya Bapak Ibu, dalam rangka mencapai tujuan organisasi tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, selanjutnya pandangan organisasi sebagai sebuah sistem akan membawa kita kepada cara berpikir kita yang secara sistematik tentunya Bapak Ibu. Dan kita mampu menganalisis bagaimana keefektifan sebuah organisasi, ya, di mana keefektifan daripada organisasi ini dibangun dari keterkaitan dan keselarasan dari masing-masing komponen ini, baik di inputnya, di prosesnya maupun di outputnya, atau mungkin dari sisi lingkungannya seperti apa. Nah, sini Bapak Ibu, organisasi membutuhkan input, ya. Input itu bisa SDM, bisa struktur, budaya organisasi, anggaran, informasi, data, material, atau yang lainnya barangkali. Selanjutnya, transformatif proses. Di sini kita lihat ada kepemimpinan, struktur visi, relationship, dan organisasi. Nah, tadi membutuhkan masukan input dari lingkungan dan mengubah input tersebut menggunakan sebuah proses transformasi proses ini ya tentunya Bapak Ibu ya, yang ada di dalam organisasi untuk menjadi sebuah output atau keluaran Bapak Ibu. Nah, keluarannya bisa pelayanan yang prima, pelayanan yang baik, atau outputnya bisa barang atau jasa dari organisasi itu sendiri tentunya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dari output atau output yang telah output yang dikeluarkan atau yang ada, baik itu pelayanan prima, barang jasa, dan lain-lain ini, pada gilirannya akan diterima dari lingkungan, dan lingkungan akan memberikan suatu feedback kembali kepada baik itu input, baik itu proses maupun kepada outputnya kembali. Itu Bapak Ibu ya. Jadi semua komponen ini terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi Bapak Ibu. Jika ada perubahan di satu komponen baik input, proses, dan output, maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang ada di sini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau mau memberikan sharing atau pendapatnya, dipersilakan. Oke, silakan Pak Adit, silakan Pak Adit. Oke, luar biasa Pak Adit. Oke, ya benar seperti itu Pak Adit. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan bagaimana skema organisasi sebagai sebuah open system, ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan diagnosa organisasi bagaimana prosesnya, kita lihat di sini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk apa namanya menyimak ya. Jadi proses diagnosa organisasi ini kita lihat Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, sebagai agen perubahan ini menilai bagaimana kinerja organisasi Bapak Ibu saat ini dan bagaimana kinerja organisasi yang diharapkan ke depan itu seperti apa. Oh, yang harus dipenuhi itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti dari situ dari kondisi kinerja organisasi saat ini dan yang diharapkan ada perbedaan, ada selisih, ada gap, maka di situ Bapak Ibu gap yang ada Bapak Ibu harus menemukan kira-kira kenapa sih gapnya itu bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus bisa menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi gap tersebut ya. Apakah unsur-unsurnya atau elemen-elemen atau fungsi-fungsi yang bermasalah itu ada di mana? Ya, seperti halnya yang tadi saya sampaikan bisa di inputnya, bisa di prosesnya maupun di outputnya, ya, atau di lingkungannya. Sedangkan Bapak Ibu harus bisa menemukan isu-isu strategis atau permasalahan yang ada, permasalahan yang tepat yang menimbulkan gap tersebut. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mampu menemukan isu strategis atau permasalahan yang tepat terkait dengan gap yang ada, ya, dilihat dari kondisi kinerja saat ini dan kondisi yang diharapkan. Setelah Bapak Ibu mengidentifikasi, ya, kemudian Bapak Ibu menganalisis seperti apa, ya. Menganalisis silahkan Bapak Ibu analisis sesuai dengan tools-tools yang Bapak Ibu kuasai. Nah, setelah itu Bapak Ibu dengan Bapak Ibu
memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovasi, Bapak Ibu berusaha untuk memberikan solusinya. Nah, solusinya apa saja? Gagasan solusinya apa? Ya. Nah, setelah Bapak Ibu mempunyai strategi berpikir kreatif dan strategi inovasinya memberikan solusi, nah Bapak Ibu implementasikan di tempat Bapak Ibu tentunya. Ya. Untuk diimplementasikan ini Bapak Ibu nanti pada saat kegiatan PKP ini atau nanti implementasi aksi perubahan kurang lebih 60 hari kerja. Ya. Setelah itu Bapak Ibu apa sih yang diharapkan dari implementasi ini? Ya tentunya ada harapan hasil. Ya hasil atau harapan tersebut adalah kinerja dari organisasi atau unit kerja Bapak Ibu yang diharapkan itu meningkat tentunya, kinerjanya meningkat menjadi organisasi yang berkinerja tinggi tentunya Bapak Ibu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa ini adalah tingkatannya. Bapak Ibu sudah melakukan diagnosa organisasi. Setelah melakukan diagnosa, Bapak Ibu membuat rencana aksi atau membuat aksi perubahannya. Kemudian diimplementasikan, memberikan solusi-solusi inovatifnya seperti apa. Dan diharapkan kinerja organisasi meningkat. Ya, dengan kinerja organisasi meningkat, maka Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa Bapak Ibu unit organisasi Bapak Ibu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi tentunya. Seperti apa organisasi berkinerja tinggi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, di dalam mendiagnosa organisasi di tempat Bapak Ibu, kita analogikan bahwa Bapak Ibu sebagai seorang dokter, ya, di mana organisasi ini adalah tubuh kita adalah sebagai organisasinya. Nah, kira-kira kita sebagai seorang pendiagnosa yang akurat, kita lihat di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apa menurut Bapak Ibu? Apakah nomor 1 itu sedang sakit mulutnya, atau nomor 2 itu pipinya sedang sakit, atau nomor 3 ini dadanya sakit, nomor 4 ini apakah punggungnya sakit, nomor 5 kepalanya sakit, nomor 6 apakah lagi pusing? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Oke, silakan Pak Widodo untuk memberikan tanggapan. Oke, Pak Widodo, menurut Pak Widodo bahwa nomor 1 itu katanya tidak sakit, tapi lagi sedang merenung. Oke, terima kasih Pak Widodo. Oke, selanjutnya Ibu Ami. Ibu Ami nomor 3. Nomor 3 menurut Ibu Ami itu tidak sakit katanya, lagi bernyanyi, lagi penuh penghayatan. Oke, terima kasih Bu Ami. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Oke, silakan Pak Yomil. Oke, Pak Yomil menanggapi yang nomor 6. Oke, menurut Pak Yomil bagaimana Pak Yomil? Silakan. Oke, makasih Pak Yomil. Jadi menurut Pak Yomil bahwa nomor 6 ini adalah seorang pendiagnosa di gambar 6 ini adalah mendiagnosa bahwa yang nomor 6 ini sedang sakit, demam. Ya, artinya dengan nomor 6 ini demam, maka dilakukan pengukuran menggunakan tools atau alat bantu, yaitu termometer. Oke, terima kasih Pak Yaumil, luar biasa. Jadi di dalam mendiagnosa ini Bapak Ibu harus terukur ya, biar jelas. Oh, ternyata ini sakit, ada ukurannya. Oke, menggunakan alat tools. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Selanjutnya ini adalah alur pikir komprehensif terkait dengan diagnosa penyakit yang tadi. Kita lihat di sini Bapak Ibu di dalam mendiagnosa ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sebagai alur pikir kita untuk berpikir dalam mendiagnosa ya. Kita lihat di sini kondisi saat ini. Gula darah tinggi dibuktikan dengan hasil lab 300, luka tidak sembuh dan lain-lain. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan adalah gula darah terkontrol diukur dengan hasil uji lab 120, luka cepat sembuh dan lain-lain. Nah, diharapkan kondisi yang diharapkan adalah tubuh menjadi lebih sehat. Nah, permasalahannya kenapa ini ada selisih, ada gap ya. Nah, ini adalah ada permasalahan. Ya, kenapa ini terjadi? Ya, hasil uji labnya yang harusnya sehat itu 120, ini 300 nih kondisi saat ini. Berarti ini gap. Nah, kita lihat apa sih penyebabnya? Penyebabnya ternyata Bapak Ibu semua peserta PKP yang berbahagia, ternyata penyebabnya adalah pertama, sering mengkonsumsi karbohidrat yang berlebih, ya, kemudian minum gula atau manis yang berlebih. Nah, ini juga tidak sehat ya Bapak Ibu ya, kurang olahraga. Nah, Bapak Ibu ini harus sering berolahraga dan mungkin banyak pikiran ya, banyak pekerjaan menjadi stres. Nah, di sini ini adalah penyebab-penyebabnya. Nah, Bapak Ibu kalau kondisi ini tidak diselesaikan, maka Bapak Ibu akan bisa bisa penyakitnya lebih parah atau bahkan menimbulkan kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai seorang agen perubahan, sebagai seorang pendiagnosa harus mampu memberikan solusi terhadap gap ini, ya.
karena Bapak Ibu sudah tahu penyebab-penyebabnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan solusinya seperti apa, ya. Oke, baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi inilah alur pikir komprehensif untuk sebuah diagnosa organisasi, ibaratkan sebuah penyakit. Jadi Bapak Ibu harus bisa apa, memposisikan Bapak Ibu sebagai seorang dokter, ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke eh, penjelasan tugas? Sudah? Oke. Oke, silakan Pak Widodo, ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih Pak Widodo. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada penjelasan tugas di hari yang pertama di sinkronis ini, ya. Tugasnya nggak banyak, cuma 2 Bapak Ibu, ya. Tugas yang pertama adalah tugas kelompok dan nanti ada tugas individu. Tugas kelompok ini Bapak Ibu di sini di angkatan PKP tahun 2023 ini, karena satu kelompok ada 10 orang. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu background-nya apa saja, dari unit kerja apa saja. Oke, ternyata di sini ada 10 orang, ya. Ada yang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok saja, ya. Silakan. Nanti ada yang tiga orang, ada 3 meteorologi, 3 klimatologi, dan ada 4 geofisika sepertinya. Ya, silakan Bapak Ibu, nanti saya bagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok tersebut sesuai dengan tentunya dengan unit kerja Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya. Baik meteorologi nanti berkumpul menjadi 1 kelompok, klimatologi 1 kelompok, dan geofisika 1 kelompok. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan analisis terhadap salah satu unit kerja Bapak Ibu peserta. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu anggota kelompok Bapak Ibu untuk dijadikan lokus untuk dianalisis lebih lanjut tentunya, ya. Oke. Oke, Bapak Ibu melakukan diagnosa organisasi dan nanti Bapak Ibu melakukan gagasan kreatif untuk perubahannya seperti apa, ya. Ini penjelasan tugasnya. Bapak Ibu menganalisis lingkungan eksternal seperti apa, kemudian analisis elemen internal organisasinya, kondisi saat ini, dan kondisi yang diharapkan seperti apa elemen-elemennya, dan Bapak Ibu juga analisis lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya Bapak Ibu mengidentifikasi gagasan kreatifnya sebagai upaya perubahan organisasi dari kondisi yang saat ini dengan kondisi yang diharapkan tentunya. Lalu apa indikator keberhasilannya? Silakan Bapak Ibu identifikasi gagasan kreatifnya dengan tugas kelompok ini. Oke. Oke, dengan tugas kelompok ini, saya yakin Bapak Ibu bisa memberikan satu kelompok itu bisa saling memberikan apa partisipasinya, ya, memberikan masukan-masukan terkait dengan salah satu apa namanya unit kerja yang akan dibahas di kelompoknya masing-masing. Oke. Dan tugas ini Bapak Ibu silakan ditulis, ya. Cukup satu saja, satu kelompok. Kemudian diunggah ke dalam LMS dalam format PDF. Nah, paling lambat Bapak Ibu karena sinkronus ini hari ini, jadi Bapak Ibu untuk tugas kelompok dikumpulkan hari ini juga, ya, ditunggu sampai malam hari ini pukul 23.59. Oke. Sampai sini ada yang Bapak Ibu tanyakan? Cukup paham? Oke. Oke, sepertinya Bapak Ibu cukup paham, tidak ada yang ditanyakan. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu masuk kepada tugas berikutnya adalah tugas individu. Tugas individu ini adalah Bapak Ibu masing-masing melakukan hal yang sama dengan tugas yang kelompok tadi, namun ini dikerjakan di tempat masing-masing Bapak Ibu di unit kerjanya. Ini tugasnya sama persis, hanya ini adalah individu di tempat unit kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bekerja sendiri. Nah, pengalaman dari tugas yang tadi berbareng-bareng di tugas kelompok, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang sudah banyak, ya, mengerjakan tugas yang tadi. Jadi ini adalah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak ada kesulitan dalam mengerjakan tugas individu ini. Dan kembali lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu melakukan analisis, silahkan gunakan tool analisis yang Bapak Ibu kuasai saja. Silahkan Bapak Ibu mencari referensi di modul ataupun nyari referensi di luar yang Bapak kuasai tentunya, ya. Ingat Bapak Ibu gunakan tools yang Bapak Ibu kuasai saja, ya. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan tools yang sulit Bapak Ibu kuasai nanti akan repot sendiri. Dan untuk tugas individu ini, ya, berbeda dengan tugas kelompok tadi, ya. Dikumpulkannya adalah besoknya. Karena besok adalah masuk ke asinkronus, besok pagi adalah asinkronus Bapak Ibu, ya. Ada asinkronus yang kedua, ya, di pagi hari sampai siang. Ya, kurang lebih ada berapa JP Bapak Ibu? Ada 6 JP. Jadi Bapak Ibu ditunggu untuk tugas individunya besok sampai jam 12 siang, ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas individunya.
sampai jam 12 siang besok ya. Kalau tugas kelompok malam ini, tugas individu besok siang. Karena nanti setelah asinkronus yang kedua besok sampai jam 1 atau berapa, nah Bapak Ibu masuk ke sinkronus yang kedua. Nanti akan dibahas tugas kelompok dan tugas individu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih banyak waktu untuk mengerjakan karena besok sinkronus keduanya adalah siang hari setelah sinkronus yang kedua di pagi hari sampai siang. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup jelas semua. Baik Bapak Ibu, ini ada sebuah video singkat. Nah, ini kita perhatikan bareng-bareng Bapak Ibu. Oke, ini pelayannya mana ya Bapak Ibu ya? Sebentar, ini sepertinya belum bisa play. Oke, baik Bapak Ibu, kita perhatikan. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan terkait dengan video pendek tadi. Ada? Oke, silakan Pak Roni. Silakan Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Roni, luar biasa. Ada lagi Pak Widodo, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Widodo. Jadi dari video tadi bahwa Bapak Ibu sebagai seorang pendiagnosa ini jangan sampai salah di dalam melakukan diagnosa ya. Kita lihat tadi ada segerombolan sapi atau kerbau melihat ada kayak semacam di danau atau sungai itu apa, tapi mereka mengidentifikasinya macam-macam. Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu sebagai seorang pendiagnosa, ini harus benar-benar jeli, jangan sampai salah melakukan diagnosa. Ya, oke, kembali lagi, Bapak Ibu sebagai seorang uh, pemimpin perubahan atau agent perubahan ini harus mampu melakukan diagnosa, ya harus tepat. Jangan sampai salah di dalam mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ada dan solusinya pun Bapak Ibu jangan sampai salah. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke tadi slide berapa Bapak Ibu? Oke, ini harus balik lagi Bapak Ibu, mohon maaf ya. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan video. Ingat Bapak Ibu harus tepat di dalam apa namanya mendiagnosa permasalahan yang ada. Tentunya menganalisis dan solusinya. Baik Bapak Ibu, ini ada sedikit motivasi untuk kita semua ya. Bapak Ibu sebagai seorang agen perubahan, sebagai seorang pemimpin perubahan, yang pertama adalah Bapak Ibu harus mampu melakukan diagnosa organisasi ya. Karena dengan melakukan diagnosa organisasi ini merupakan fondasi dari perubahan suatu organisasi. Dan kembali lagi kepada adalah seorang agen perubahan harus memiliki ketajaman di dalam melakukan diagnosa organisasi. Oke ya. Oke. Yang kedua adalah pemimpin perubahan harus mampu merancang strategi, berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik sebagai upaya
perubahan organisasi yang berkinerja tinggi tentunya. Dan untuk menunjang itu semua, Bapak Ibu juga harus mampu mendayagunakan tim kerja Bapak Ibu ya yang partisipatif dan efektif di era new normal ini. Dan Bapak Ibu juga bisa menggandeng stakeholder terkait ya di dalam melakukan perubahan organisasi ini. Kemudian selanjutnya adalah seorang pemimpin perubahan harus mampu membangun kepemimpinan pelayanan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Ingat, sebagai seorang pemimpin itu harus memberikan pelayanan terbaiknya. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ini akan ditiru oleh staf atau tim Bapak Ibu. Jadi berikan kinerja terbaik Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin pelayanan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih partisipasi Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam pelajaran 90 menit untuk sesi sinkronus di hari pertama di agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan jangan lupa mengerjakan tugas kelompok dikumpulkan malam hari ini dan tugas individu dikumpulkan sampai besok siang, dan kita berjumpa kembali esok siang di sinkronus yang kedua Bapak Ibu ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah quotes dari saya. Ini sumbernya Nonim, bahwa Bapak Ibu jangan sampai gagal di dalam melakukan perencanaan. Artinya Bapak Ibu jangan sampai gagal salah melakukan diagnosa organisasi. Jika Bapak Ibu salah di dalam melakukan diagnosa organisasi, maka Bapak Ibu merencanakan kegagalan atau kesalahan di dalam melakukan aksi perubahan Bapak Ibu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi esok hari ya, di siang hari tentunya. Bye bye. Assalamualaikum.